Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirwan Herlambang. Saya berasal dari peminatan kerja jurusan Teknik Permesinan. Oke, pada saat kesempatan kali ini saya akan membacakan khutbah salat Jumat. Oke, khutbah salat Jumat pertama yang saya bawakan adalah 4 hal yang harus ada pada diri manusia. Oke, sebelum memulai khutbah terlebih dahulu, kita membaca doa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Oke, kutipan dari itu terdapat dari surat An-Nisa ayat pertama. Oke, kita lanjutkan ya. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minna zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasa'aluna bihi wa arhama innallaha kana alaikum raqiba. Oke, kita selanjutnya itu adalah kutipan dari surat Al-Ahzab ayat 70 sampai 71. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yusli lakum amalakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yu'ti illaha wa rasuluhu faqad zahamza azima. Oke, jamaah sholat Jumat rahikumullah. Bersyukur kita kepada Allah atas anugerah dan nikmatnya yang Allah berikan kepada kita semua. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan salah satu yang Allah fardukan kepada kita, yaitu melaksanakan sholat fardu Jumat. Dan marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah. Yang hakikat takwa itu adalah melakukan ketaatan kepada Allah. Pertama, kita tidak melakukan maksiat kepadanya. Yang kedua, takwa itu adalah bagaimana kita selalu ingat kepada Allah dan tidak melupakannya. Dan yang ketiga adalah kita senantiasa bersyukur dan tidak menjadi kufur akan nikmat Allah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal, yaitu ada 4 sifat yang apabila semuanya ada pada dirimu, maka tidak akan menjadi sebab kalian ditimpa kesusahan. 4 sifat tersebut adalah, yang pertama adalah menjaga amanah, yang kedua bijak, yang kedua adalah bicara jujur, yang ketiga adalah berakhlak mulia, yang keempat adalah senantiasa menjaga kesucian. Berdasarkan hadis di atas, memegang teguh amanah itu adalah sesuatu yang sangat penting dalam hidup ini. Sekali saja orang tidak amanah, maka orang lain sulit untuk mempercayai kita, berbuat jujur dan tidak melakukan dusta dalam pergaulan di masyarakat. Apapun posisi dan status sosial seseorang, tentu kita harus menjaga diri dan sifat-sifat yang akan mengotori diri kita semua, serta senantiasa menjaga kesucian. Artinya adalah, yang pertama, membersihkan diri kita dari keburukan akhlak. Yang kedua, membersihkan diri dari kotoran penyakit hati.
Yang ketiga, membersihkan diri dan perilaku dan perbuatan jahiliyah. Oke, kita akan membacakan surat, yaitu firman Allah dalam Kas Yunus ayat 57. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ji'atakum ma'izahum minar rabbikum wa shifa'an lima fi suduri wa rahmatul lil mu'minin. Yang artinya adalah, wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu nasihat dan pelajaran Al-Quran dari Rabbmu, penyembuh dari penyakit-penyakit dalam dada, dalam hati manusia, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jamaah salat Jumat rahikumullah. Bagaimana kita untuk membersihkan hati dan mengembalikan kepada fitrah? Yaitu 3 hal penting yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menghilangkan al-ghaflah atau dalam kurung kelalaian. Yang ketiga adalah melakukan tazkiyatun nafs dalam kurung pensucian jiwa, yaitu senantiasa tawaduk di jalan Allah. Jamaah rahmakumullah. Syekh Abdurrahman Asyadi mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan akal kepada manusia adalah, yang pertama, agar manusia cenderung menganggap baik pada kebenaran. Yang kedua, agar manusia cenderung menganggap buruk segala yang batil. Yang ketiga, karena dalam hukum Islam, kata beliau, apa yang ada di dalam hukum Islam atau syariat Islam, baik yang lahir maupun yang batin, Allah telah menjadikan pada hati semua makhluknya kecenderungan untuk menerimanya. Maka Allah menjadikan di hati mereka rasa cinta kepada kebenaran dan selalu mengutamakannya. Itulah hakikat fitrah yang disebut dalam syat tersebut. Islamah salat jamaah salat rahikumullah. Akan tetapi masih ada daripada sebagian manusia yang memutarbalikkan penafsiran ayat Al-Quran yang sangat mulia tersebut, di mana sesuatu yang sudah jelas kebatilannya malah itu yang dianggap sesuatu yang hak, dibelanya mati-matian. Begitu yang lainnya, sesuatu yang jelas-jelas hukumnya haram, maka yang haram itu tetap dikerjakannya dan dianggap sesuatu yang biasa-biasa saja, sehingga ada ungkapan yang menyesatkan, janganlah yang halal, yang haram saja sulit untuk mencarinya. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Padahal misalnya pelakunya adalah seorang yang tahu di agama, seorang pejabat, seorang pemimpin, seorang wakil rakyat, dan attitude sosial lainnya. Hal tersebut disebabkan karena mereka tidak menggunakan akal sehatnya. Akan tetapi akal yang Allah berikan kepada manusia, yang mana manusia dengan akal pikirannya sesungguhnya dapat membedakan antara hak dan batil, yang halal dan yang haram, yang sunnah dan yang bid'ah, yang tauhid dan yang syirik. Akal pikiran yang sehat ini tidak digunakan sebagaimana mestinya, akan tapi selalu digunakan untuk mengakal-akali, sehingga yang haram dijadikan yang halal, yang batil dijadikan yang hak, yang bid'ah dikerjakan, yang sunnah malah ditinggalkan. Itulah potret kehidupan manusia. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah pernah bersabda, yang artinya semua bayi yang baru lahir dilahirkan di atas fitrah, cenderung kepada Islam, lalu kedua orang tuanya yang menjadikan orang Yahudi, Nasrani atau Majusi. Dari yang Himar al-Majusi, dari Yad Himar al-Majusi, bahwa Rasulullah bersabda, Allah berfirman, sesungguhnya aku menciptakan para hambaku semua dalam keadaan hanif, lurus dan cenderung kepada kebenaran, dan sungguh kemudian syaitan mendatangi mereka lalu mementingkan mereka dari agama mereka, memalingkan mereka dari agama mereka. Hadis tersebut di atas menunjukkan bahwa manusia dilahirkan ke dunia ini dalam keadaan fitrah, cenderung menerima Islam dan beribadah kepada Allah bagaimana disebutkan dalam Kas Al-Araf ayat 172. Oke, saya akan membacakan surat Kas Al-Araf ayat 172. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz'a ahada rabbuka min ba'di adama min
zuhurihim zuriyatahum wa asyhaduhum ala anfusihim alastu birabbikum qalu batta ayyahidna an taqulu yawmat qiyamah inna kunna an hadza ghafirin, yang artinya adalah, dan ingatlah kepada Robmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian dari terhadap diri mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Robmu? Bukankah aku Robmu? Mereka menjawab, betul, engkau Rob kami menjadi saksi, kami lakukan demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lalai dalam terhadap ini, iman dan tauhid kepada Allah. Oke, sekian dari materi yang bisa saya sampaikan. Oke, saya akan membacakan penutup khutbah pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu lil wa lakum fi Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wan zikri hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum titawattahu innahu huwa sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa tashbiru firullah la hali wa lakum wa tashfiru lahal azimali wa takum wa lisairil muslima wal muslimat wal mu'mini wal mu'minat al ahya minhu wal anwa wa tashfiruhu innallahu wal ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Oke, begitu saja yang saya dapat sampaikan. Oke, kali ini saya akan melakukan penutup. Oke, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu li wa lakum fi Qur'anil azim wa nafa'anni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tiwattahu innahu wasami'un alim. Shadaqallahul azim. Oke, begitu sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.